Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya sekali lagi biar makin kompak. RT 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan untuk pada Ustadz Sarifuddin Jatnika. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat. Semoga hadirnya kita di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada sore hari ini, tepatnya hari Ahad tanggal 27 Maret, 6 hari menjelang bulan suci Ramadan, kita diberikan kesempatan berkumpul untuk menghadiri yaitu acara Tarhib Ramadan. Dan alhamdulillah Ustadz Sarifuddin Jatnika, beliau sudah menyempatkan waktunya untuk bisa silaturahmi dengan kita. Semoga kita bisa mengambil ilmu dari beliau dan semoga Allah menjaga beliau, senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan memberikan keberkahan ilmu dan keluarga beliau. Amin, Allahumma amin. Kemudian tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita hadir di sini semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga insya Allah ya menjelang bulan Ramadan suci nanti kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalaninya dengan khusyuk, di mana ini adalah tahun ketiga ya kita menjalankan ibadah suci Ramadan di masa pandemi. Tentunya kita berharap ya semoga ya tahun ketiga ini berbeda ya dengan tahun pertama maupun tahun kedua ya. Insya Allah akan lebih meriah ya, lebih semarak dan lebih bersemangat ya dalam menjalani ibadah puasa kali ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, ada beberapa susunan acara yang mesti kita lewati sebelum nanti Ustadz Sarifuddin Jatnika akan memberikan tausiahnya. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua RT yaitu Bapak Sugiono. Kemudian yang kedua tilawah Al-Quran yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh adik-adik kita ya, Mas Azhar dan kawan-kawan yang sudah siap dari tadi pagi ya, itu baju koko pakai terus dari tadi pagi kayaknya ya. Kemudian yang ketiga adalah tausiah atau inti acara yang insya Allah akan disampaikan oleh Sarifuddin Jatnika LC. Alhamdulillah ya beliau sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir adalah ramah tamah dan penutup. Baiklah, agar acara pada sore hari ini senantiasa mendapat keberkahan oleh Allah SWT, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tilawah Al-Quran kepada adik-adik. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk ke depan. Mari Mas Azhar, Mas Gibran.
Pakai aja semuanya. Nanti sambutan saya habis sisat aja. Oh, habis sisat. gitu aja. Nggak Di bawa sini langsung aja. Di sini. Berjejer. Ya. Pegang mic. Yang tinggi pegang mic, yang tinggi. Ya, coba. Siapa dong? Kamu paling tinggi. Ya, Farid satu. Nah, yang pemberani deh, yang pemberani. Farid ya. Ya, satu. Ya. Nah, ya, berjejer sini, jejer. Nah, nih, kamu pegang. Awas ya. Ayo balikan. Ayo kemana di mana? Kok jadi? Aku di tengah. Udah biarin. Loh, saya di tengah. Gimana? Geser lagi. Jadi aku di sini. Elah, masuk. Kocak. Baca surat. Untung bukan kue yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Adiyat 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naqa'a, fa wasadna bihi jam'a. Inna insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Membaca surat Al-Zalzalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa adik-adik semuanya. Ya, kembali ke tempat ya.
Nanti ambil hadiahnya ya. Masya Allah ya, dari kita tadi telah tampil ya dengan berani membacakan 2 surat pendek juz 30. Baik, untuk selanjutnya berhubung ya karena Ustadz Syarifuddin ada acara lagi dari sini, jadi langsung ke tausiah. Insya Allah nanti untuk sambutan Ketua RT sekaligus ramah tamah selesai dari tausiah. Kepada Ustadz Syarifuddin Jatnika, waktu dan tempat kami persilahkan. Duduk ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Sugiono selaku Ketua RT 02, yang terhormat para sesepuh pengurus PKM Riyadhus Shalihin, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para anak-anakku sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghimpun kita di sore hari ini berada di awakhir min Sya'ban, di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Ini hari-hari pengiring datangnya bulan Ramadan. Saya sebenarnya pengen lama ya, tapi saya ada schedule jadwal kajian taklim di Papan Mas selepas maghrib ya. Karena daerah sana daerah lumayan macet, Pak. Nggak kayak Jababeka enak, jalannya banyak. Makanya kita bersyukur tinggal di Geraha Asri ini enak ya. Dulu orang ke Geraha Asri susah, tapi sekarang lewat mana saja banyak jalannya ya. Mungkin bapak-bapak lewat belakang sekarang sudah nyaman ya. Bahkan saya sendiri orang yang perantau dari Cikarang Barat ke Cikarang Timur, Pak. Saya perantau, sama kayak bapak-bapak, saya merantau. Orang bilang saya dari Sumatera, padahal saya orang Bekasi, cuma saya merantau dari Cikarang Barat ke Cikarang Timur. Kebayang jauhnya kalau saya mudik itu ya. Bayangkan itu perjalanannya timur dan barat ini jauh, Pak. Masya Allah. Jadi ternyata paling nyaman. Dan alhamdulillah dari beberapa ustadz di Cikarang Baru yang sering prepare buat ustadz-ustadz yang jauh itu saya ya. Kadang ketika ustadz Sonai nggak keburu, saya ditelepon ya, nyoba-nyoba mungkin bisa ngegantiin karena terdekat ya. Kalau Sukatani perjalanannya jauh, saya kesini saja tidak butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa datang ke Geraha Asri. 5 menit kurang masih bisa, 3 menit mungkin masih bisa ya. Kenapa? Saking dekatnya. Makanya mudah-mudahan kita selalu bersyukur tinggal di tempat ini yang menjadi tempat mudah-mudahan keberkahan-keberkahan buat kita semua insya Allah. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan Sya'ban, ini adalah bulan pengiring ya. Dari mulai Rajab, Sya'ban adalah 2 bulan terdekat dengan Ramadan. Kalau tamu mau datang, biasanya ada yang mengiringi duluan ya. Ada orang mau bertamu, tamunya tamu agung,
tamunya tamu mulia, nggak mungkin datangnya ujug-ujug, nggak mungkin. Ujug-ujug nggak? Langsung nyelonong. Pasti ada pengiringnya. Ya, tamu istimewa tidak seperti tamu biasa. Sama kayak orang ngebesan, nggak mungkin pengantin duluan. Ya, pengantin ditahan dulu sebelum datang pengantin. Yang datang jubirnya dulu. Nah, Pak Ustadz tahu karena kita sering diminta tolong. Makanya jadi Ustadz kudu hafal pantun. Karena nanti ada masyarakat ketika kita jadi jubir mainnya main pantun. Wah, kemana besannya? Ke Bandung. Ya, pantun dulu. Nah, kalau di Bekasi kudu bisa bawa dangdang. Oh, dangdang itu, dangdang yang dibungkus kain hitam tuh. Gendol-gendol begini. Nah, itu pengiringnya tuh. Jadi tamu Ramadan gak mungkin datang kecuali ada pengiring-pengiringnya. Jadi kalau kita ada di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, menandakan Ramadan segera tiba. Ya. Kalau dulu salafus saleh merasakan hawa Ramadan itu 6 bulan sebelum datang. Jadi 6 bulan masih ngerasain Ramadan kemarin, 6 bulan ngerasain Ramadan yang mau datang. Sama kayak kita. Alhamdulillah. Kita habis Ramadan sebulan ya udahan. Udah bubar dah. Proyeknya udah selesai. Kagak ada bekasnya. Ada yang bilang, emang masih lebaran? Begitu. Ada yang bilang, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ada halal bihalal. Dia nanya, emang masih ada? Gitu. Ya. Padahal kita bukan bicara lebarannya. Nilai-nilai Ramadannya bertahan 6 bulan. Itu sahabat ngedoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah terima tuh tarawih saya. Terima itu puasa saya. Masih minta 6 bulan. 6 bulan berikutnya ganti doa. Doanya pengen ketemu Ramadan. Kalau kita doanya ketemu lebaran. Halo? Beda-beda tipis, Bu. Ya kan beda-beda tipis, sama-sama ngarep. Cuma ini ngarep ketemu puasa, yang atuh ngarepnya ketemu lebaran. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai lebaran tahun depan ya. Lebaran. Ya. Jadi ternyata ini bulan tersisa sedikit. Bulan Sya'ban akan berakhir, Ramadan akan datang. Maka dalam Quran surat Yasin kita baca tuh. Wal qamar qaddarnaha manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ibu-ibu yang jawab. Karena memang yang rajin pengajian keliling ibu-ibu. Betul nggak Pak? Iya. Kalau Bapak ditanya Yasin, mohon maaf, jauh. Ya, bukan ngecilin bapak-bapak. Saya tahu betul kalau ibu-ibu, senenek-neneknya ibu-ibu hafal surat Yasin, senenek-neneknya. Hafal. Coba dah dites. Coba bapak-bapak. Ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf gitu. Ya, kita akuin memang untuk ngaji ibu-ibu lebih terdepan dari kita. Ya. Memang ngaji itu walaupun bawa anak jadi. Bapak-bapak bawa diri aja kadang-kadang berat banget. Ini serius ini, coba bapak-bapak tuh ada anak-anak dipegang sama emaknya, jalan ke pengajian. Bapak-bapak sendirian, ya Allah, mampir di pohon mangga, mampirlah. Lama sampainya kalau bapak-bapak. Ya, lihat dah. Sergepan siapa ngaji? Bapak-bapak sama ibu-ibu. Tuh lihat tasnya tuh. Tuh orang serius ngaji. Itu serius tandanya dia menampung. Nggak ada ibu-ibu yang datang nggak bawa tas. Bapak-bapak nggak ada bawa tas itu. Mana? Sebawa dirinya doang udah. Sendiri dirinya doang dibawa. Tuh. Makanya kita bersyukur punya istri itu Masya Allah rajin ngaji. Ya. Bapak lihat perkembangannya tuh. Ibu-ibu karena rajin ngaji. Makin hari, makin tahun, makin soleha. Ya. Amin apa Bu? Ya Allah sebantunya. Maksud saya biar nanti tuh ngedorong ibu terus. Ya. Coba kalau suaminya nggak membuka kerannya, nggak buka kesempatan, susah ibu ngaji. Wah mau ngaji. Udah Pak, kali-kali apa? Izin. Coba kalau ini, ya Bu harus ngaji.
Ya, musim hujan, angin, kasihan sama bini. Mungkin akan dicarikan, ya, mobil Honda Jazz, Hondanya hilang, tinggal Jazznya doang. Jazz hujan, ya. Jazz hujan. Jadi balik itu. Kata Allah, bulan itu kami tetapkan manazil. Manazil ini tempat-tempat berhentinya, tempat-tempat waktu bulan ini berada. Karena setiap perjalanan bulan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir akhir bulan itu mengalami beberapa fase, beberapa periode. Bulan yang muda, bulan muda Pak. Halo, jelas nggak bulan muda? Ya, jangan salah dengar. Bulan muda, ya, bulan muda namanya hilal. Bahasa Arab tuh, Bu. Ibu jangan langsung cemberut be apa? Ya, bulan muda namanya hilal. Apa hilal? Bulan kecil, sabit kecil, kecil sekali. Kalau dilihat pakai mata telanjang nggak bisa, susah. Kecuali kita ada di daerah-daerah pantai, di atas gunung, biasanya kelihatan tuh hilal karena tipis. Disebut hilal itu bulan sabit tipis, tipis sekali. Nah, kalau lembaga-lembaga seperti keagamaan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan beberapa lembaga-lembaga yang punya ru'yah hilal itu pasti punya alat teropong. Nah, kita kalau nggak punya teropong, kukusan kayak pakai tuh, ya, di dapur ada gitu, yang buat bikin apem tuh, dilihat, ya, itu punya, baru kelihatan hilal, sabit kecil. Nanti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai puncaknya nanti bulan purnama disebut Ayyamul Bid, hari-hari terang. Maka puasa Ayyamul Bid itu jatuh pada 13, 14, 15. 15 itu sedang penuh-penuhnya bulan alias terang-terangnya, namanya Badrun. Badrun itu purnama. Sudah berubah tuh dari nama hilal ke Badrun. Halo, orang Indonesia Badrun nyebutnya jadi salah, Badr. Ini orang Indonesia begitu tuh, suka ngeplesetin kata-kata Badrun tuh bagus, purnama Bu. TV Badar, jangan diganti E. Halo? Iya, Badar jadi Badar. Maknanya jadi Indonesia jadi rusak. Badrun itu purnama. Nanti kata Allah, kal urjunil qadim. Bentuknya balik lagi nanti, ngecil lagi. Nah, kita sudah wanti-wanti nih, di akhir Sya'ban bulan sudah mulai mengecil. Alias sebentar lagi hilang berganti dengan hilal Ramadan. Makanya perlu kita siapkan karena sudah dekat, tamunya sudah merapat, persiapannya harus matang sehingga ada istilah tarhib. Jangan salah nyebut, tarhib. Tarhib ini ungkapannya kemarhaban. Marhaban, ha, bukan marhaban. Ya, tarhib dengan tarhib beda. Tarhib menyambut, tarhib nakut-nakutin. Dua-duanya bisa. Awas ya kalau nggak puasa ya, awas ya, awas ya, awas ya. Itu nakut-nakutin namanya. Ya, tapi yang tepat tarhib. Rohaba yurahibu tarhiban. Nyambut. Tahu nyambut? Yang namanya nyambut otomatis sudah siap. Tuh, orang kalau nyambut tuh pasti siap, Pak. Mari sama-sama kita sambut tamu undangan. Biasanya bapak-bapak jejer. Ada pagar ayu, ada pagar, ya, iya. Halo, ya. Berarti kucing aja pengen ngaji tuh. Itu kucing hidup berarti. Ya. Jadi sudah siap. Jangan kita bilang marhaban, kitanya nggak siap. Spanduknya marhaban, jiwanya nggak siap. Jadi akhirnya kita main di casing doang. Spanduk dibikin, tempat semua dihias. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyambut Ramadan dengan persiapan yang betul-betul maksimal. Ya, ini salah satunya kesungguhan kita nih datang ke sini. Ya, alhamdulillah datang ke sini bisa ketemu saudara, ketemu kerabat, ketemu tetangga.
Ya, kurang apa coba ngaji. Ya, ngaji mah kagak bawa duit ge, tenang-tenang baik kita. Nggak bawa dompet ini ke sini. Ada bawa dompet. Lah saya kagak bawa dompet ini. Ya, coba ke mall. Tuh ke apa tuh taman buah tuh apa namanya? Toko buah tuh. Yang duren banyak banget tuh. Udah pernah ke situ belum? Belum, sama berarti. Terus rame amat sih orang di situ pada belanja duren gitu. Halo? Ini mah saya cerita doang, bukan saya pengen. Tapi biasanya ada yang suka ngebawain loh, Pak. Serius, Pak. Saya nyinggung ceramah di Cikarang Baru duren bawor. Pulangnya dipanggilin, Pak, sama bos bawor. Ustaz, sini. Sini, Ustaz, sebentar mampir. Gitu. Bahkan saya pernah niat membeli sama istri saya. Sudah bawa duit, Pak. Asli bawa duit. Saya udah hitung-hitung sekian kilo kali sekian. Ya Allah, sudah disuruh milih. Ini contoh doang ya, jangan dipraktekin. Itu kata dia apa? Ustadz, ini berapa? Ustadz, saya nggak minta duit Ustadz. Tolong bacain doa di sini. Jadi saya dikasih 3 butir. Saya nggak tahu itu nominalnya bisa sampai 2 juta. Saya cuma baca Fatihah doang, Pak. 3 butir. Coba pakai kul a'udzubirabbin nas, kul a'udzubirabbil falaq, kul huwallahu ahad. Insya Allah tuh 9 butir, Pak, harusnya. Untungnya Fatihah doang tuh, 3 butir. Cuma contoh ya. Tapi kalau ada juragannya, insya Allah mudah-mudahan berkah semua. Jadi sambut itu, siap-siap. Dan yang perlu kita siapkan dalam menyambut Ramadan ini ada beberapa poin sebenarnya. Tapi insya Allah poin-poin ini akan bisa kita lakukan menjelang Ramadan ini. Yang pertama, Bu, halo. Iya. Al-iksar, memperbanyak minat doa udah. Ini persiapan paling murah ini. Tapi dahsyat hasilnya karena doa ini proposal kita. Proposal ini tergantung seriusnya kita. Apa kalau minta? Kalau proposal bagus, biasanya tuh disetujui, Pak. Apalagi datanya, keterangannya, ya. Kemudian alasan pengajuannya ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Biasanya cepat, Pak, realisasinya. Sama kayak kita ke Allah minta ketemu Ramadan, itu proposal kita. Tanda orang serius itu minta ke Allah. Minta apa? Minta ketemu Ramadan. Maka redaksi doanya, kalau kita lihat dari doa-doa yang maksur, banyak itu. Ya, lo ngaji mah kemana aja ge, nggak apa-apa. Versinya kayak apa ge, nggak apa-apa. Yang penting ada rujukan. Ya, yang mau baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, bener, silahkan baca doa itu. Itu maksur. Yang baca doa Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallimhu minna mutaqabbala, silahkan. Mau baca doa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan la faqidina wala mafqudin, silahkan. Esensinya, intisarinya, doanya, doa minta ketemu Ramadan. Kapan? Lah, itu yang paling bagus. Doa-doa itu masuk dalam sisipan sholat-sholat, doa-doa setelah kita sholat. Baca tuh. Makin banyak dibaca, makin Allah dengar. Tuh, hambaku serius ketemu sama Ramadan. Nah ini kita anteng-anteng baik. Pede banget bakalan ketemu. Kalau Allah berkehendak, bisa saja walaupun kelihatan seger buger, ada yang gak ketemu, Pak. Ini bukan nakut-nakutin, bukan. Banyak Ramadan kemarin orang-orang bareng sama kita tuh. Bareng sahabat kita, tarawih bersama di masjid kita. Kalau Allah mau ambil, ambil. Kita ini minta sama Allah supaya dikasih kesempatan ketemu bulan Ramadan karena ada yang spesial. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat dimimpikan. 2 sahabat meninggal. Yang satu sebelum Ramadan, yang satu sesudah Ramadan. Yang satu wafat gugur syahid tapi sebelum Ramadan. Yang satu wafatnya habis Ramadan tapi tidak mati syahid di medan tempur. Tapi pahala diperlihatkan yang satu yang tidak mati dalam keadaan bertempur, tidak dalam keadaan syahid,
pahalanya melampaui yang mati syahid. Sahabat heran, kok bisa? Harusnya orang yang mati syahid pahalanya, kebaikannya tidak tertandingi. Disampaikan, ya Rasulullah, ada apa di balik mimpi ini? Dijawab sama Nabi, fulan wafat sebelum Ramadan, si fulan wafatnya setelah Ramadan. Yang membedakan nilai waktu. Jadi kita kalau wafatnya setelah Ramadan, nilai waktunya bisa mengakselerasi nilai yang standar. Nah, makanya memilih mana? Memilih sebelum Ramadan meninggalnya apa sesudah nih? Milihnya nih. Lah Ustaz itu kok suruh milih. Ya. Itu artinya keutamaan nilai Ramadan menentukan nilai-nilai amal kita. Ya, makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi tuan rumah Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Satu ya, itu. Halo, ini jelas nggak Bu? Jelas. Sebenarnya kalau jadi jamaah mah gampang. Dengarkan baik-baik ceramah sambil mengunyah, itu udah bagus. Beda sama Ustaz, nggak bisa ngunyah. Ya, Ustaz gimana mau ngunyah? Dia harus ceramah. Nah itu enaknya jamaah. Bapak sambil lihat Ustaz dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Insya Allah nanti ilmu dapat, makanan habis. Gitu. Halo, ini saran saya ya. Iya. Kalau saya nanti pas pulang, biasanya bagian saya itu. Iya. Itu bagian ustadznya biasa, makanya tidak boleh ada dengki di antara kita. Yang kedua, asyukru ala nikmati bulughi. Kudu syukur kalau nanti kita sampai di sore hari di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan 6 hari nih. Ya, pas sore harinya di bulan Sya'ban, cemas-cemas harap. Sudah ada yang udah rapi-rapi. Ada ibu-ibu sudah nyiapin. Ya, udah persiapan, semuanya nyiapin. Kalau sudah sampai di akhir Sya'ban, Nabi bilang kalau sudah terlihat hilal, bacalah doa tanda syukur. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terima kasih sudah kasih lihat hilal Ramadan ini. Jangan suka diplesetin. Ya. Apa itu? THR belum terlihat. Ya. Orang lagi nungguin hilal, dia malah status. THR belum terlihat ru'yah, THR belum menandakan gejala terlihatnya THR. Hilal. Bulan yang kita lihat nanti, nunggu pengumuman, tonton itu keputusan. Kalau kata pemerintah, hari ini, malam ini, terawih. Makanya ibu-ibu malam Sabtu, siap-siap saja. Ini akan menyempit Masjid Riyadus Shalihin. Halo, ini masjid akan menyempit. Karena akan dikapling-kaplikan oleh ibu-ibu yang sudah naruh sejadah sebelum orangnya. Neng, taruh sono neng. Apa mak? Taruh aja di situ. Mak terawih enggak? Lah taruh aja di situ. Daripada ntar mak ngebagiin tempat sholat, taruh di situ. Bayangkan, itu Masjid Riyadus Shalihin, Masjid Riyadus Shalihin, sajadah udah digelar, orangnya belum datang. Itu gaya-gaya kita itu menyambut Pak. Itu dihargai, antusias berarti. Sampai sejadahnya saja sudah dikirim ke masjid. Doa itu, karena kata Imam Nawawi rahimahullah, syukur itu didasarkan pada dua hal. Pertama, ada nikmat yang datang. Yang kedua, ada bencana yang terhindar. Itu syukur. Syukur mah dua ini aja mainnya. Kalau ada bencana yang terhindar, kita bersyukur. Nah, otomatis kan, datangnya Ramadan ini, ada bencana yang terhindar dalam diri kita. Entah kita alhamdulillah sehat dari COVID. Ya, yang tadinya kena COVID dari sekian orang, ada yang Allah panggil.
Dahulu para sahabat ketika mengalami ta'un amwas, wabah amwas di kota Palestina zamannya Umar bin Khattab, banyak sahabat-sahabat yang wafat. Salah satunya Ubaidah. Ya, Ubaidah Amir Al-Jarrah itu wafat di saat adanya wabah amwas namanya. Yang katanya itu ketika terjadi wabah meninggalnya tuh kayak kambing-kambing yang mati, Pak. Satu mati lagi, sebelahnya lagi, mati sebelahnya lagi, karena dahsyatnya wabah amwas saat itu. Kalau tidak salah sekitar 25.000 manusia wafat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itu Amwas tuh nama daerah 5-6 mil dari Masjid Al-Aqsa. 6 mil dari Masjid Al-Aqsa. Jarak kota Amwas itu. Kalau dari Citarik, Ustaz, jangan ditanya, kejauhan hitungnya. Ya, Citarik Amwas, lihat di Google Map berapa ribu kilometer. Ya, halo. Ya. Jadi kalau ngaji kudu tenget tuh. Ya, tahu tenget nih. Diperhatiin. Ya. Sehingga apa di situ? Kita ini orang terhindar. Bisa sampai ke Ramadan ini berarti kita dihindarkan dari bencana itu. Berarti kita dipilih oleh Allah. Bukankah kita ini adalah merupakan nikmat juga ketika kita terhindar dari bencana? Ada sebagian kena longsor, sebagian lagi ada yang mengalami kecelakaan, sebagian lagi ada yang mengalami di tahun-tahun ini nih banyak. Lah alhamdulillah kita yang dipilih ketemu sama Ramadan, syukur nikmat. Ya, harus disyukuri. Tidak boleh orang menganggap Ramadan ini biasa, tapi syukur kebaikan Allah ada dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini yang kedua. Tidak boleh disebut ada berapa. Ya, biasa harus ada berapa, kaget, ada 10. Itu lama amat Ustaz kita ngaji. Ya, alami saja, waktunya berhenti, udah. Ya, emang waktunya habis, saya pamit gitu kan enak. Belum ada 10, baru 2. Yang ketiga, al-farahu wal ibtihaj, kudu seneng. Badan bahagia ketika datang Ramadan. Pokoknya ibu-ibu jangan bawa-bawa masalah minyak goreng, jangan dibawa. Resep. Tolong ya Bu ya, tolong jangan bawa-bawa minyak goreng menyambut Ramadan. Ayo ya, gimana ya? Harga terigu naik, gula naik, minyak goreng juga makin meroket. Gimana nih ya? Tidak usah bawa masalah itu. Kita tugasnya nyambut Ramadan dengan gembira. Gak peduli masalah minyak goreng. Gimana kalau minyak goreng tidak tersedia ya selama Ramadan? Tidak ada urusan, ganti saja, nyari yang tidak pakai minyak goreng. Kurma, ubi cilembu. Aduh. Kalau ada ibu-ibu ribet ngasih makan suami, Pak, Ramadan ini minyak mahal. Ya, ibu sudah telepon ibu ustazah suruh nyuplai ubi selama 1 bulan. Ya. Halo? Kan nggak ada minyaknya itu mah, murni masuk open keluar madu, nggak usah ada minyak-minyakan, sehat lagi. Ya, orang Jepang banyak yang mesen ke Cilembu, Bapak. Tuh ubi itu tuh. Kita aja yang belagu kagak doyan ubi. Ini usah jualan ubi apa ceramah ini. Saya promosikan boleh. Ini kan kalau marketnya di sini dapat. Lalu kalau jadi ustadz nggak bisa market gimana ini? Tolong. Selama Ramadan coba. Satu keluarga 1 kintal aja. Ada berapa warganya, Pak Ustadz? 60. Wah, Masya Allah. Berarti 65 kintal. Saya bisa pulang kampung. Ya, artinya jangan bawa-bawa urusan dunia menyambut Ramadan. Bebasin itu. Gak ada, dikalkulasikan ini Ramadan ini berat tahun ini. Ya, JHT, segala macam, jangan dibawa-bawa udah. Ya, ini gimana THR? Ya, mana pulang kampung harus booster. Apa teh namanya? Booster ya? Harus booster. Makanya ini saya bingung nanti harus booster nih kalau ke Cikarang Barat ini. Di mana dijaganya itu? Di mana? Ya. Senang, kok harus senang? Orang mukmin kalau dapat berita gembira, ya harus senang. Urusan akhirat, urusan surga, urusan puasa, ini urusan dari Allah, kudu senang. Nah, kita aja kalau ada berita tentang dunia aja senang. Nah, ibu-ibu sekarang nih lagi pada begini nih, pada ribut minyak, ditelepon sama Pak Jokowi. Ibu Fatimah, betul. Ini saya ajudan Pak Jokowi, ajudan yang nelpon. Ibu,
6 hari menyambut Ramadan, insya Allah ibu dapat minyak goreng 100 liter. Tulang, tulang. Ya. Nah kan gitu, senang kita. Itu baru urusan minyak aja. Minyak, orang udah senang. Kudunya urusan Ramadan lebih senang. Ya Allah. Ya, kita senang dah. Kenapa? Bisa ketemu Ramadan berarti ada peluang kebaikan yang luar biasa dari Allah yang tidak akan bisa didapat oleh orang yang tidak bertemu dengan Ramadan. Makanya senang. Ya, hanya orang yang jiwanya, imannya ada dalam kolbunya itu senang merespon panggilan dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, Pak. Banyak Ustaz. Yang keempat judulnya. Yang keempat adalah al-azmus shadiq. Punya tekad yang kuat, mengikat diri dengan Ramadan. Kayak anak yang punya komitmen mondok. Orang dulu kalau mondokin anak, anaknya dibawa, kain kafannya dibawa. Hebatnya orang dulu tuh nyerahin totalitas begitu. Kain kafan tuh udah dibawain. Kiai, ini anak saya. Saya titip. Ini kain kafannya. Kalau ada apa-apa dengan anak saya sudah serahkan anak saya ke Kiai. Tuh, makanya orang dulu berkah ilmunya, anak-anaknya jadi. Orang tua sekarang kebanyakan komplain. Sendal jepit hilang, telepon. Ma, sendal jepit hilang. Udah tuh kalau begitu baik mah pulang aja mondok. Ah capek mama beliin sendal jepit. Halo? Ini orang sekarang urusan sendal jepit. Ya, halo? Ma, di pondok gak betah, disuruh-suruh Kiai terus. Waduh, kurang ajar Kiai. Disuruh ngedidik anak saya, malah disuruh nyuruh anak saya ini. Bu, Anas bin Malik diserahin sama emaknya. Kata emaknya, ya Rasulullah, saya serahkan Anas bin Malik buat mengabdi kepadamu, melayani engkau ya Rasulullah. Tuh, malah disuruh sama emaknya. Ya. Sehingga apa di situ? Akhirnya Anas bin Malik setiap Nabi mau keluar rumah itu udah nyiapin air. Ya, kebayang nggak berarti? Artinya ya, kebayang ini. Anas bin Malik itu diserahin. Kalau kita ngelihat anak kita disuruh Kiai nimba air, Pak Kiai, mulai hari ini saya cabut anak saya. Masih banyak Kiai kok. Bukan Kiai doang di sini. Kurang berkah. Harusnya dengan Ramadan kita ngikat diri. Saya tanggal 1 sampai 30 saya bersama Ramadan. Harusnya gitu. You and me. Harusnya gitu Bu. Sama yang lain udah saya nggak punya hubungan. Makanya Ramadan harusnya bulan mengikat diri kita dengan Ramadan. Kenapa kita jatuhnya Ramadan banyak agenda di luar Ramadan? Contoh ya, mohon maaf. Budaya ngebuburit. Bukan nggak bagus. Ngebuburit yang terbaik adalah di rumah kita, di masjid kita. Kenapa? Karena di situ ada doa, ada baca Quran. Beda dengan ngebuburit, jalan-jalan di jalan. Itu laparnya lapar syahwat. Bikin macet jalan. Halo, coba ke masjid. Tinggal duduk manis, tilawah Quran, dengerin tausiah, buka bareng, dapat. Di Timur Tengah, coba buka tuh di Google, tradisi menjelang buka puasa. Itu doanya dari habis asar sampai maghrib, doa. Kita mah doa, Allah malaka sumtu doang, udah. Makanya kalau lagi disuruh ceramah di hotel, Ustaz undangan jam 4:30, ceramah Ustaz. Saya kurang percaya. Karena nanti udah mepet ke maghrib, saya belum dipanggil-panggil. Sudah mepet, Ustaz waktunya tinggal 5 menit. Terus doa aja Ustaz, doa jadinya. Ya. Yang benar-benar kajian, mohon maaf nih, saya bukan mengagungkan masjid. Yang benar-benar kajian menjelang berbuka, tuh masjid. Di hotel mah seremonial. Halo, tapi Ustaz senang. Coba datangnya jam 5, jam 5 udah standby. Saya belum naik. Ntar Ustaz,
masih ada acara lagi. Terus kira-kira mau 5 menit, udah mepet. Ceramah apa 5 menit? Akhirnya kata dia, udah Ustaz jangan ceramah, baca doa saja. Gitu. Ustaznya senyum, langsung baca Allah malakasuntu wabikaman itu. Ya. Jadi orang kalau dia mau mengikat diri pasti komitmen. Pasti komitmen. Yang bikin tidak komitmen ini tidak ngikat. Coba janji. Kalau orang punya tamu, saya 3 hari nggak bisa diganggu. Punya tamu, selesai. Layani tamu. Jangan baru dapat sehari, udah punya acara lain, tamu ditinggal. Tugas kita tuh 3 hari, Pak. Ramadan ini dari 1 tahun cuma sebulan. Wajar ge, kalau kata orang Cikarang mah, wajar ge sama tamu sebulan. Jangan kemana-mana. Halo, hari pertama servis, kasih makan tamu yang bagus, layani tamu yang spesial. Gitu tamu itu. Orang Indonesia harusnya lebih ramah. Udah datang tamu. Satu lihat. Belum ceramah. Ini. Ya. Kualitas terjaga. Ya. Ini. Sama ono tuh. Pindahin ke sono, bawa ke sini, bunuh sono. Ini mah saya mah berhusnuzon. Ini berarti memuliakan tamu. Saya kan tamu. Makanya insya Allah ini ntar biasanya dibungkus semua nih. Udah pokoknya begitu. Yang kelima nih Pak. Halo? Ini jam berapa sih? Yang kelima, jam 5. Yang kelima adalah al-fiqhu bi ahkami Ramadan. Sambut Ramadan dengan fikih. Ilmu tentang puasa. Kalau ada yang tanya, emang kalau ngaji Ramadan yang paling bagus apa? Ngaji tarhib. Ya ngaji tentang puasa. Kalau orang mau berangkat ke tanah suci, ngajinya ngaji manasik. Kan gitu. Kalau orang mau belajar sholat, pengen sholat, ngajinya tentang sholat. Lah kita ini sekarang momennya, momen belajar fikih tentang puasa dibuka lagi. Ya. Ini umat Islam ini rendah, minat bacanya makin lama makin rendah. Kadang-kadang membaca WA saja tidak tuntas. Ini yang pendek loh, yang pendek baru baca keluar judul langsung share. Dia aja belum baca itu. Baru baca judul masuk, yang tulisannya ditebelin. Belum sampai ke bawah, kan ada baca selengkapnya. Langsung dikirim. Pasti ditanya, itu tadi ngirim apa? Lah nggak tahu, saya ngirim aja katanya. Ini minat baca kita rendah Bu, umat Islam. Coba lihat. Perhatikan saja. Kita kadang-kadang nih nggak biasa sekarang baca yang berat-berat. Ya, nggak biasa ngaji yang berat-berat. Maunya yang rileks, yang simple, yang instan. Yang ringan. Tuh. Yang ngaji coba. Ada yang bawa buku? Nggak ada. Ada yang bawa pulpen? Nggak ada. Ada yang bawa tas? Oh ada bawa buku. 1, 2. Ya, ngaji kita murni jiping, ngaji ngandelin kuping. Coba lihat, yang saya takut udah ngandelin kuping nyender. Aduh. Orang udah nyender nyerah udah. Ya, mana medianya kuping doang. Ya, angin selebar-selebar sore-sore, duduknya nyender di pohon mangga, habis udah. Ya. Makanya itu siapkan. Supaya apa? Kok harus dibaca Ustaz? Ya iyalah. Ibadah puasa setahun sekali Ramadan itu kita ketemu. Sholat aja masih banyak salah. Sholat saja masih banyak yang keliru. Bagaimana puasa Ramadan yang pertemuannya 1 tahun sekali. Coba sekarang diingat-ingat hukum puasa. Apa yang membatalkan? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus ditinggalkan? Ini kan penting, harusnya dikaji itu. Sholat saja kita sering keliru. Sholat, urusan sholat, kita masih keliru. Kesalahan sampai ada bukunya akhta. Kesalahan-kesalahan dalam sholat. Bagaimana dengan puasa kesalahannya? Karena kurang ilmu, sahur. Dia malah malam. Karena semangat. Khususnya tanggal-tanggal awal. Jam 2 udah sahur. Halo? Padahal menyalahi sunnah. Biasa saja sahur itu afdolnya takhir.
Ditangguhkan, diakhirkan, di penghujung. Bukan di awal. Waktu sahur itu memang betul terbentang. Tapi yang paling bagus di waktu takhir. Artinya diakhirkan. Giliran buka, dia menyalahi sunnah. Apa? Dia diakhirkan berbuka. Saya tanya, Bapak nggak buka? Oh, Bapak mah beda kelas. Nah, kelas Bapak puasanya di atas rata-rata orang Geraha Asri. Emang di atas, Pak? Di atas. Kamu buka jam berapa? Maghrib. Kalau Bapak ntar azan Isya baru buka. Dari mana ajarannya? Ini orang bolin, tersesat gara-gara qillatul ilmi, adamul ilmi, gak pakai ngaji. Kalau orang gak ngopi konsekuensinya ngantuk, Pak. Tapi kalau orang gak ngaji konsekuensinya tersesat. Makanya jangan suka ngopi. Harusnya ngaji. Ini biarin dah kena bener sih. Kalau orang goes nih bersepeda. Halo? Iya. Halo, Pak? Kalau orang goes badannya sehat, tapi kalau nggak ngaji, coba jiwanya bisa nggak sehat. Halo? Iya, sampai pengurus tulis jogging 1 kilo kuat. Datang ke masjid gempor, ya, gak kuat. Bukan di sini, bukan. Saya melihat Riyadhus Shalihin, masya Allah. Orang Karang suaranya saja sampai ke tempat saya. Suaranya loh ya, suaranya. Kalau istri saya ngisi di sini, saya di rumah kedengeran. Terus kalau saya ngisi di sini, istri saya kedengeran katanya. Kedengeran tadi suara Abi ceramah. Hebat berarti suaranya aja sampai ke sana. Pertanyaannya orangnya sampai nggak ke situ? Itu pertanyaannya. Saya tidak ini, cuma bertanya saja. Yang selanjutnya adalah ya, menyambut Ramadan bidu'ai al-masakin wal fuqara. Mintalah doa dari fakir miskin. Libatkan fakir miskin dalam Ramadan kita. Saya tertarik baca juga tadi. Ada judulnya untuk meningkatkan kepekaan sosial. Saya mau sedikit menambahkan ini. Dahulu para ulama berselisih. Ibadah apa yang paling utama? Biar kita jangan salah kaprah ini. Ada orang anggap ibadah yang paling utama ini enggak. Ulama ini ikhtalafal ulama tasawuf, ulama hati ini beda pendapat. Ada yang bilang ibadah yang paling utama adalah ibadah yang paling zuhud, ibadah yang paling membuat kita cinta akhirat, bisa meninggalkan dunia. Itu kata ulama yang ahli mujahadah. Makanya mereka lari apa? Menganggap ibadah yang paling utama, ibadah yang bisa bikin kita tertarik dengan akhirat dan kita tidak terlalu tertarik dengan dunia. Itu ibadah yang paling bagus. Ada yang bilang kelompok mujahadah ibadah yang paling bagus, ibadah yang berat dilaksanakannya. Jadi makin berat itu ibadah, makin berat pahalanya. Nah, ditanya, apa yang paling berat? Kata Nabi, jalan masyul aqdam fil jamaat, mengangkat kaki menuju masjid. Itu berat. Apalagi di waktu hujan. Makin hujan lebat, angin kencang, ke masjid makin gede pahala. Makin jauh rumah dari masjid, makin melangkah, makin banyak pahala. Jadi beruntunglah orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, tapi ke masjid. Halo, jelas nggak? Jauh dari masjid, tapi ke masjid. Merugilah orang-orang yang rumahnya dekat masjid. Bukan saya jauh. Itu kesimpulan ibu-ibu. Kok bisa Ustaz? Iya dong, karena kata Nabi makin resikonya besar, makin besar pahalanya. Berwudu dengan sempurna di waktu dingin, waktu subuh. Itu kan pahala besar. Makanya kata ulama mengatakan itu mujahadah. Ada yang bilang bukan. Ibadah yang paling utama, ibadah yang paling banyak manfaat. Anfa. Apa anfa? Yang paling banyak kontribusi. Makin banyak kontribusi, makin besar pahala. Kira-kira apa yang paling banyak? Amal jama'i. Kepekaan sosial. Bermasyarakat. Orang yang berislam tinggal di gua dengan orang yang berislam tinggal di perkotaan tentu berbeda nilainya. Di gua nggak ada resiko.
Pergaulannya tidak seperti orang di kota. Ya Allah, kudu sabar, punya tetangga kurang hidup banget dah. Ya, makan duren, lempar kulitnya, durennya kagak, kulitnya sampai ke rumah. Ibadah apa yang di situ? Ibadah sabar. Rumah kita selokannya dibenerin, digedein, tetangga disempitin. Kita kudu sabar. Halo, betul nggak itu? Saya tadi ngobrol sama Ustaz Sugian, saya bilang, saya sekarang dulu nggak begitu perhatian masalah KRT-an. Sekarang udah mulai, bukan jadi RT, bukan. Itu yang jadi RT Pak Ustaz. Saya jadi penasehat. Penasehat RT Pak. Malam rapat. Gimana Bi? Mau ada program apa nih kita Ramadan? Kan enak. Ini amal. Khidmat. Jangan-jangan yang masuk duluan itu Pak RT loh. Kenapa? Paling banyak melayani rakyat, melayani masyarakat. Kurang tidur gara-gara minta tanda tangan. Makanya Masya Allah, kalau emang ada RT soleh, doain dia masuk surga duluan, biar bisa ngangkat kita semua. Ya Allah, itu warga saya RT 02, RW 09. Itu kalau disuruh kerja bakti warga saya rajin-rajin, ya Allah, sholat subuhnya rajin, sholat 5 waktu. Tarhib paling di depan, ya Allah. Pulangnya paling duluan, ngebungkusnya, ya Allah. Itu warga siapa? Warga Pak Ustadz. Ya, makanya Masya Allah. Ini artinya libatkan fakir miskin. Apa artinya puasa kalau kita tidak punya kepekaan? Buka puasa, kan ibadah kita. Nah, itu kepekaan hadir karena diasah. Mudah-mudahan kejiwaan kita itu sehat dan kejiwaan kita itu betul-betul dibina dan dibentuk lewat Ramadan yang akan menempa kita semua. Ya, ini mohon maaf ya karena saya lihat dari psikologinya begitu ya. Sebagai seorang ustadz kudu bisa merasakan ya, wajah-wajah itu memancarkan pesan-pesan yang tersirat ya. Tidak usah pakai bahasa pesan lewat tulisan, dari muka saja insya Allah saya sudah paham ya. Teduh rasanya ngelihat wajah-wajah ini, ada wajah-wajah sendu yang mengharapkan, ya Rob sadarkan ustadzku ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci dalam keadaan menyia-nyiakan. Kita menyia-nyiakan Ramadan tidak, wala mafkudin, juga jangan orang yang disia-siakan oleh Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya Pak. Waalaikumsalam. Bu, saya langsung Bu. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Sarifuddin Jatnika. Semoga ini menjadi pemecut buat kita ya, menjadi memotivasi buat kita bahwasanya Ramadan itu harus dilalui dengan sungguh-sungguh ya, bukan dengan sekedar rutinitas belaka. Dan alhamdulillah tadi sudah ada sampaikan ya beberapa poin yang mana itu menjadikan kita menambah wawasan buat kita ya, bahwa Ramadan itu seharusnya membuat kita itu berubah ya. Berubah dari tahun ke tahun ya, bukan sama aja. Baik, untuk selanjutnya adalah acara Ramad Tamah yang nanti akan disampaikan oleh Ketua RT kita, Bapak Sugiono. Tapi sebelum itu silakan ya, hidangannya dicicipi ya. Jadi hidangannya ini dimakan di tempat ya, tidak diputuk dibawa pulang ya, dibawa di tempat ya. Nanti ada lagi ya. Yang warna putih dimakan di tempat ya, nanti yang dibawa pulang yang warna merah. Baik, selanjutnya adalah sedikit sambutan dan ramah tamah dari Ketua RT kita. Mungkin juga ada beberapa pengumuman ya. Kemarin kita alhamdulillah sudah ada rapat akbar dengan warga. Mungkin ada beberapa yang tidak hadir atau mungkin juga ibu-ibu juga tidak hadir. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh
Bapak Sugiono. Waktu dan tempat kami persilakan. Nyebut nggak ya? Nggak usah ya? Takut ketularan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah makan snack harus lebih kencang suaranya ya. Nah, kurang ya, Masya Allah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati pengurus ya, jajaran pengurus RT 02, yang kami hormati tokoh masyarakat ya, yang kami hormati ibu-ibu PKK, ketua majelis taklim, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, ya, kita bisa bersama-sama berkumpul, bersama-sama bersilaturahim dalam rangka melaksanakan agenda Tarhib Ramadan, agenda dari seksi kerohanian RT 02, Bapak Miftah dan Bapak Fitri. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 02 yang saya cintai, mendapatkan limpahan rahmatnya, yang mendapatkan kenikmatan iman dan Islam, dan juga mendapatkan kenikmatan kesehatan. Tentunya kesehatan ini sangat berharga untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya. Ya. Terima kasih pembawa acara sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mengisi ataupun sambutan sambil menunggu waktu maghrib. Ya. Sambil ngunyah, ya tadi kata Ustadz, sambil ngunyah, silakan dinikmati ala kadarnya. Ya. Yang pertama saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah warga RT 02, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam program Tarhib Ramadan dari seksi kerohanian, ya, yang seyogianya ini juga mau mengadakan agenda buka puasa bersama, ya, tetapi mengingat, ya, kata ibu-ibu biasanya buka bersama itu rempong gitu ya, ribet, ya. Kalau bapak-bapaknya emang enak gitu ya, tinggal makan, ibu-ibunya yang ribet ya, nyiapin bukanya, makannya, nyuci piringnya itu yang kadang susah gitu ya, pinginnya ditinggal aja kan gitu ya. Jadi ribet. Insya Allah kita buka puasa bersamanya include TKM saja tanggal 10 April ya, pekan kedua. Insya Allah program sesi kerohanian selanjutnya adalah halal bihalal. Ya, kita akan temu warga sama bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua. Insya Allah gitu ya, halal bihalal dan biasa ya, makan besar ya, makan besar tapi dana kecil. Nah, itu gimana mikirnya? Ibu pikir gitu ya, makan banyak tapi dananya nggak usah banyak-banyak keluar gitu ya, hemat gitu ya maksudnya. Ya. Tepuk telur bisa. Ya gitu aja Bu. Punya ibu-ibu kan biasanya idenya ini, apalagi minyak lagi mahal loh gitu ya. Jadi idenya ide banyakin rebus-rebus gitu ya. Kata siapa? Mak Mega gitu ya. Nggak usah digoreng-goreng, direbus saja gitu ya. Ya, tempe rebus, ya, telur rebus, pokoknya rebus-rebus saja. Boleh digoreng, ya, pakai kerupuk ini, kerupuk mah melarat gitu ya. Ya itu kan kerupuk miskin nggak pakai minyak Bu, gorengnya, pakai pasir. Ya, tadi ada pasir lebih ya Pak Heri ya. Bisa pakai pasir itu, Masya Allah. Ya jadi manfaatkan biar kita jangan tergantung ya, ketergantungan sama minyak Bu ya. Ya kemarin ibu-ibu ada info di grup ada minyak di Indomaret, langsung ya share, udah langsung pada ngeluarin motor semua itu
Saya heran itu, kok jam segini Pak ngeluarin semua ibu-ibu barang gitu ya. Ternyata kumpul di sana janjian. Ya ternyata ibu-ibu ada yang spionase depan Alfa. Kalau ada mobil box datang, share gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada mobil datang, kira-kira 5 meter lagi atau 1 kilo ya merapat ya kode gitu ya, Masya Allah. Sampai seperti itunya ya ibu-ibu. Tapi giliran sekarang naik ya besar gitu, masa bodoh gitu ya. Biarin aja gitu ya. Sekarang berapa Bu? 48, 50 gitu ya. Ibu-ibu saya pernah lihat tuh setelah naik saya survei. Saya nggak pernah ngantri Bu, sebulan kemarin ibu ngantri saya nggak. Ya, ya, iya. Kok tahu ibu ya? Masya Allah ibu, gimana uminya ya? Ya. Jadi giliran kemarin sudah naik, ada ibu-ibu masuk, bukannya beli Bu, cuma moto cekrek gitu ya. Ya, jadi moto doang nggak beli ya, karena harganya sudah naik, Masya Allah. Jadi minyaknya akhirnya nggak laku. Ibu boikot aja, nggak usah beli selama Ramadan Bu. Ya, biar diturunin lagi, maksudnya daripada nggak laku, habis Lebaran jual lagi murah. Ya doanya amin gitu ya. Jadi selama Ramadan kalau bisa, tapi istrinya Pak Joko urus ini ya goreng-goreng gitu ya. Itu bedanya ya. Kayak yang lainnya bisa gitu ya. Baik, selanjutnya yang kedua, saya berterima kasih pada seksi lingkungan ya, tadi Pak Abdul, Pak Anton dan bala tentaranya ya, Pak Toyib ya. Tadi sudah melaksanakan agenda kerja bakti. Ya alhamdulillah. Tadi rumput depan Pak Mintoro ke sana ya sampai dengan bengkel Pak Ishak. Alhamdulillah sudah terang dari bayam ya. Kemarin bayam banyak gitu ya. Saya udah nawarin di grup kalau mau panen bayam silakan gitu ya sebelum dieksekusi ya. Sebelum dicabut dengan paksa bayamnya gitu ya. Ya jadi tadi masih ada bayam, sebenarnya sayang Bu, bayanginnya saya tuh, waduh ini kalau di sayur lumayan gitu ya. Dicabut, alhamdulillah sudah agak bersih ya. Dan sudah disemprot. Ya tadi Pak Fitr sudah disemprot biar nggak terlalu liar tumbuhnya. Dan alhamdulillah tadi samping pos ronda juga sudah diratakan dengan paving block. Ya mudah-mudahan Ramadan ini kita sambut dengan lingkungan yang lumayan bersih gitu ya. Jadi hati kita bersih, lingkungan kita bersih, insya Allah ini berarti kita lebih siap menghadapi Ramadan. Ya, amin. Selanjutnya program-program yang lain, insya Allah ya, tetap berjalan seperti seksi humas. Ya, seksi humas, insya Allah nanti kebagian informasi menjelang mudik ya, informasi mudik atau enggaknya angket dan siap-siap tadi sesuai dengan keputusan rapat kemarin kita dikenakan Rp50.000 untuk keamanan mudik dan THR sampah sama keamanan ya. Jadi insya Allah per kakak tetap 50.000 ya. Insya Allah tahun ini mudik lebih banyak Bu ya. Ya walaupun tadi di booster ya. Ya Pak Toyib kemarin hari Sabtu booster lumayan bludak gitu ya. Yang biasanya sebelum Jokowi ngumumin, Wapres ngumumin, booster nggak ada yang minat Pak ya Bu ya. Nggak ada yang minat. Sampai di Citarik Sabtu kemarinnya ya, itu dikasih minyak, kasih beras, nggak ada yang minat, dikit. Tetapi giliran Jokowi ya, presiden kita ngomong mudik harus booster penuh Bu ya. Sampai rebutan formulir kata Pak Toyib kemarin ya. Dan hari Kamisnya Jatireja juga bingung, RT-RT pada bingung, tumben ini 300 target, 300 vaksin target. Biasanya nggak pernah target sebelum ada itu ya. Jadi ya insya Allah berarti minat mudiknya ya karena itu banyak. Ya, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita semua yang diberi kesempatan untuk bisa mudik, silakan mudik. Yang mau booster silakan booster, yang belum booster ya nggak apa-apa. Di jalan nggak bakalan ditanya sudah poster tangga kayaknya susah gitu ya nanya. Masalahnya kan harus ditanya buka aplikasi pelindungi ya. Polisi kalau mau buka aplikasinya buka, wah sinyalnya nggak ada, pulsanya nggak ada, yang mau nungguin ya nggak bakal udah jalan gitu ya. Kelamaan gitu kan gitu.
polisi juga nggak mau ribet. Insya Allah kita tetap mudik ya, tetap mudik. Maka dari itu RT memutuskan insya Allah ada keamanan mudik 50.000 yang insya Allah nanti akan dibagikan formulirnya dan dananya. Itu ya, mungkin diantara program-program itu, dan insya Allah program-program kedepannya dari RT akan konsen ke pos ronda. Ya, kita akan konsen ke pos ronda, diperbaiki dari atapnya dan strukturnya serta gudangnya. Mungkin insya Allah akan diperbaiki dalam program triwulan kedua ataupun semester kedua dari pengurusan baru ini. Semester pertama insya Allah kita sudah melaksanakan agenda pemasangan lampu jalan. Insya Allah sudah lebih terang ya, dan ada 6 titik lampu yang sudah dipasang ya. Insya Allah selanjutnya adalah program perbaikan pos ronda, dan untuk semester berikutnya insya Allah program CCTV ya, akan dipasang CCTV-nya. Insya Allah ini merupakan program besarnya di antara program-program yang lain yang normatif jalan, seperti pos ronda ronda, terus Agustusan, dan terus yang olahraga dan sebagainya. Itu saja dari saya. Oh ya, untuk SPT masih ada sebagian di saya, insya Allah nanti dibagikan, ataupun tadinya mau dibawa sekarang tapi mungkin kurang pas ya. Nanti insya Allah nanti akan ada petugas muter bagi yang belum, tinggal 40% lagi yang belum dibagikan. Itu saja dari saya. Sekali lagi kami juga mengucapkan mohon maaf bila dalam acara ini ataupun program-program yang lainnya banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Kami minta support dari semuanya, warga semuanya ya, dari ibu-ibu, bapak-bapak, untuk bersama-sama menjalankan program kita dengan kompak, kerjasama ya, amal jama'i dalam Islamnya ya, sehingga kita akan terwujud kerukunan kita yang baik ya, pembangunan RT kita yang bagus, dan tidak ada di antara kita saling ada gesekan-gesekan ya, kita mengurangi gesekan-gesekan kita di antara warga kita. Kita perbaiki hubungan antara tetangga kita ya, sehingga kita akan lebih ya, kerukunan warga kita akan lebih baik ke depannya. Amin, amin. Itu saja, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu persatu acara telah kita lewati bersama, dan menginjak acara terakhir adalah penutup ya. Dan untuk sebagai penutup di acara pada sore hari ini, kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Miftahudin. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih atas bantuan supporting dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua ya, dalam rangka acara Tarhib Ramadan di RT 2 kita. Mudah-mudahan acara ini menjadikan berkah buat kita semua, menjadikan tali silaturahim yang lebih merekat lagi di antara kita semua, sehingga menghadirkan keberkahan buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita berdoa, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini kita khususkan pada orang tua kita, guru-guru kita semua, bagi tetangga-tetangga kita yang mungkin yang sudah mendahului kita, ya. Semoga Allah berikan keberkahannya melalui, insya Allah akan hadir bulan Ramadan, sehingga tersinar selalu di kuburnya, menjadikannya terang, menjadikannya raudhah min riyadil jannah, surga taman surga. Amin amin rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal waba' wal zalazila wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an hadha baladina hadha Indonesia khasah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami dari pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekaligus kami juga memohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan acara ini, ya, baik dari tempat maupun konsumsi dan sebagainya kurang berkenan atau mungkin kurang sempurna. Sekali lagi kami haturkan permohonan maaf, dan insya Allah kita akan berkumpul lagi ya di acara halal bihalal ya. Mari kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Baik, sebagai kesempurnaan majelis kita pada sore ini, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.